Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, Senin 17 April 2023 dalam pekan kedua Paskah. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang kakak beri tema dilahirkan kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Engkaulah yang menjiwai setiap orang untuk berbuat baik dan benar. Engkau pulalah yang memberi keberanian kepada kami untuk mewartakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Jiwailah dan gerakkanlah kami sepanjang hari ini, agar senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadamu, meskipun menghadapi tantangan dan cobaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setiap merayakan Vigili Paskah atau Malam Paskah, kita kembali dibaharui melalui janji baptis. Momen ini menyadarkan kita untuk kembali menanggalkan dosa-dosa kita dengan melakukan pertobatan sejati. Inilah maksud dari bacaan Injil yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Dilahirkan kembali bukan berarti bahwa kita masuk ke dalam rahim ibu kita kembali kemudian dilahirkan kembali. Tetapi bagaimana kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita, kemudian bertobat dan memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itu. Kakak secara pribadi selalu merasa terharu saat lagu ini dinyanyikan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri
Kata-kata dalam lagu ini mengingatkan kakak secara pribadi bahwa betapa rapuhnya diri kita di hadapan Tuhan. Siapalah kita ini di mata Tuhan sehingga mengangkat kita menjadi anaknya. Walaupun terkadang kita sering melakukan kesalahan dan dosa, namun Tuhan selalu mengampuni dosa kita dan melayakkan kita di hadapannya. Selalu ada harapan karena kasih-Nya yang tiada tara yang membuat kita dilahirkan kembali untuk hidup baru bersama dengan Tuhan. Dan pada ayat terakhir dari lagu ini mengingatkan kepada kita untuk kembali mengikuti Yesus dengan setia dan selalu bersyukur atas rahmat baptis yang mulia yang telah kita terima. Anak-anak dan remaja misioner, sebagai anak-anak Allah, kita harus memancarkan terang Kristus melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan nyata, bukan sebatas perkataan. Kakak selalu rindu menjadi pribadi yang dilahirkan kembali dengan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Berjuang untuk mematikan keegoisan diri dengan semangat berbagi kepada sesama. Belajar mengasihi, bukan menghakimi, dan berusaha untuk selalu positive thinking. Seperti semangat sekami, doa, derma, kurban kesaksian dengan moto anak bantu anak. Memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Jika kita mau, maka Tuhan yang akan berkarya untuk memberi kita kemampuan hidup bersama dengan Kristus. Dengan dilahirkan kembali, kita memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, dan perjuangan hidup tidak membuat kita terpuruk, melainkan semakin mengandalkan Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang terutama, dan sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Anak-anak dan remaja yang terkasih, maukah adik-adik, maukah kita semua dilahirkan kembali oleh Kristus? Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih,
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.